Shalom wanita-wanitanya Kristus, wanita-wanita pilihan Allah. Senang kembali berjumpa dengan kita semua, walaupun masih secara online, tapi kita bersyukur masih punya kesempatan untuk kita boleh beribadah, datang kepada Tuhan lewat ibadah WBI Metro Permata. Pada hari ini kita bersyukur, kita siapkan hati kita untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan, agar setiap kita boleh merasakan kasih Tuhan yang besar itu. Mari sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami akan kembali beribadah walaupun secara online. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Engkau bisa hadir di tempat kami masing-masing dan mengurapi setiap kami. Mari Engkau berkati ibadah ini, boleh mengisi setiap kekosongan hati kami. Firman yang dibagikan boleh menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar beracara Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom wanitanya Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Saya percaya wanitanya Tuhan kuat dalam keadaan yang kuat, dalam keadaan yang sangat bersuka cita karena ada Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau nyanyikan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup setiap kita, dan kita dikuatkan kembali. Haleluya. Betapa hebat Tuhan, betapa kuasanya Tuhan. Mari kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau hebat, Engkau kuat Tuhan Yesus. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Engkau hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan bersama-sama. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.
dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi dengan penuh iman katakan bersama-sama. Tuhan Allah kita. Yang di rumah masing-masing beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, waktu kami menaikkan pujian bagimu, kami mengatakan Engkau hebat Tuhan, Engkau kuat Tuhan, maka kami percaya Bapa, roh kami makin lama terus diperbaharui Tuhan, roh kami terus dikuatkan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, waktu kami mungkin lemah Tuhan Yesus, kami mungkin merasa tidak ada pengharapan Tuhan, tapi lewat lagu ini kami terus diingatkan, kami terus dibangun, betapa hebatnya Engkau Tuhan, betapa kuatnya Engkau Yesus, dan kami mau mempercayai itu Tuhan. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menguatkan kami setiap kami menjadi wanita-wanita pilihan-Mu Tuhan. Kami ada, setiap kami ada untuk satu tujuan yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan penuh percaya nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Benar Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, katakan kuasa-Nya sempurna. Amin Tuhan. Benar Yesus. Ketika ku mujizat-Mu nyata Tuhan, oh, bukan karena kekuatan, namun
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat kami tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu sekali lagi di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika ku ada mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu ketika kami berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, mari sembah Dia. Oh Yesus, haleluya. Mari wanita pilihan Tuhan, dengan penuh keberanian percayalah kepada Tuhan. Sebab waktu kita percaya, mujizatnya nyata. Waktu kita terus berdoa, mujizatnya nyata. Haleluya. Oralabaya syakanaralabaya naralabaya se, irabakaralabolena bakaralabaya so. Jesus, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Oriendaralabaya syakanaralabaya naralabaya so, irabakaralabaya syakanaralabaya lalabaya se. Mari menyembah Tuhan, mari menyembah Tuhan Yesus. Irabakaralabaya syakanaralabaya lalabaya se, irabakaralabaya syakanaralabaya lalabaya se. Dalam hadirat-Mu berbicaralah buat setiap kami ya Bapa. Kami wanita pilihan-Mu ya Roh Kudus. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya Tuhan, memberikan hidup kami buat-Mu Tuhan Yesus. Oh rabakaralabaya shekenanamu ya lalabaya se, irabakanamu ya sinaramu ya lalaba. Urabakaralabaya syabarabaya lalabaya so, irabakaralabaya syandaralabaya lalabaya se. Oranamaya sinaramu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat Tuhan, Engkau kuat Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya. Oriendaralabaya syakabakaralabo, oriendaralabaya rarabo, irabakaralabaya syandarabakaralabo ya se. Mari bangun Roh-Mu, mari bangun Roh-Mu di hadapan Tuhan. Oralabaya syabarabaya sekendaralabo, irabakaralabaya syandaralabaya rarabo, ibakaralabaya sekendarabaya se. Orabakaralabaya syandaralabo, nedabakaralabo, iranamaya siara. Oramaya siara namboya si. Shalom wanita Allah, puji Tuhan. Siang hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah WBI kita. Tuhan sungguh baik, kita masih bisa beribadah. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur hari ini, hari yang Kau jadikan bagi setiap kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami mau terima kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, wanita Allah, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini adalah wanita pilihan Tuhan. Temanya bagus sekali. Nah, pertama-tama kita harus menyadari, kita harus mengerti apa itu pilihan, ya. Pilihan, pasti ibu-ibu sering melakukan hal ini, ya. Misalnya seperti saya, hari ini saya memutuskan untuk mengenakan pakaian ini, saya memilih untuk pakai baju ini, ya. Mungkin banyak dari kita setiap hari memilih untuk masak menu apa hari ini. Kadang juga sebelum PPKM, sebelum pandemi, ketika kita jalan-jalan ke mall, kita melihat banyak barang bagus, ya, dan kita memutuskan untuk membeli yang ini, yang sesuai dengan selera saya, yang menurut saya yang paling bagus. Itulah yang dimaksud dengan memilih, ya. Jadi siang hari ini kita mau melihat apa kata firman Tuhan tentang wanita pilihan Tuhan, ya. Kita harus menyadari bahwa setiap kita wanita siang hari ini yang mendengar firman Tuhan, Anda, saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi wanita Allah, kita siang hari ini harus punya pikiran yang sama bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah, ya. Orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, kepunyaan Allah sendiri, dengan maksud supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memanggil Anda dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ya. Jadi kita semua adalah wanita-wanita yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Nah, saudaraku, pernahkah terfikirkan oleh kita ketika zaman penjajahan dulu, ya? Zaman penjajahan dulu, belum lama kita memperingati hari Ibu kita Kartini, ya. Seorang wanita yang berjuang luar biasa di masa yang sangat sulit. Di masa yang sangat sulit, masa penjajahan. Coba kita bayangkan, kalau kita hidup di zaman itu, apa yang kita lakukan? Bisakah kita berbuat sesuatu? Seumpama misal seperti yang dilakukan oleh Ibu kita Kartini. Apakah keadaan yang sulit itu menghambat kita supaya untuk melakukan sesuatu? Ibu Kartini dengan situasi yang sangat sulit, tapi dia mampu melakukan sesuatu, membuat perubahan. Saya membayangkan kalau saya dalam situasi seperti itu, apa yang harus saya lakukan, ya, ketika sebagai orang yang terjajah, sebagai orang yang ditindas, mampukah kita melakukan sesuatu? Banyak orang berkata, boro-boro berbuat sesuatu untuk orang lain, ya. Mikirin diri sendiri aja udah mampet, ya. Ini pikiran udah mampet. Nah, siang hari ini kita mau belajar dari seseorang yang luar biasa, ya. Seorang yang mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia bukan hanya hidup dalam tindasan, dalam penjajahan, tapi orang ini adalah orang yang dibuang, bayangkan, ya. Bayangkan kita di Indonesia
tahu-tahu dibuang entah kemana gitu ya. Nah, mengalami masa buangan itu kan mengerikan sekali ya. Kita diangkut, ini bayangan saya ya, diangkut sebagai tawanan ya, pasti kurang makan, serba kekurangan ya. Mungkin sebagian besar orang yang dilakukan hanya menangis ya, meratapi nasib. Nah, ini seorang wanita yang luar biasa ini mengalami hal yang demikian mengerikan sebagai seorang buangan. Dari Yerusalem ia diangkut sebagai buangan ke Persia. Dan dia seorang yang yatim piatu. Bayangkan ya, seorang yatim piatu. Kita buka di firman Tuhan, apa yang firman Tuhan ceritakan tentang wanita ini ya. Wanita pilihan Allah. Kita buka dalam kitab Ester. Nah, wanita Allah pasti gak asing lagi dengan cerita Ester ini ya. Kita kagum sekali dengan apa yang sudah Ester lakukan bagi bangsanya ya. Tapi mungkin sedikit dari kita yang pernah memikirkan apa yang dialami Ester sampai dia bisa berada di puncak sebagai seorang ratu ya. Nah, wanita Allah, orang yang dipilih Allah itu tadi kita sudah baca dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa orang-orang yang dipilih Allah, kita dipilih, Tuhan punya maksud ya. Di 1 Petrus tadi kita baca supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita ya. Nah, Ester ini sebagai seseorang yang dipilih Tuhan, dia punya visi dalam hidupnya. Dia punya visi dari Tuhan. Mungkin ketika dia mengalami masa peristiwa sebagai seorang buangan, hal itu belum terfikirkan ya. Banyak orang meratapi nasib. Nah, saya percaya banyak hal pahit, banyak hal mengerikan yang dialami oleh Ester. Orang buangan, kehilangan orang tua ya. Di negeri asing kita bisa bayangkan itu semua, itu mungkin masa remaja yang mengerikan. Tapi untuk seseorang yang bernama Ester, semua itu bisa dilaluinya dengan baik ya. Dia punya seorang kerabat Mordekai yang mengasuhnya dengan begitu baik, mempersiapkan Ester untuk menjadi seorang pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, wanita Tuhan, Ester memiliki visi dari Tuhan. Meskipun ketika dia mengalami masa sulit, dia belum mengerti hal itu. Ya, dia belum mengerti hal itu. Ester menjalani masa-masa persiapan yang sangat panjang ya. Tidak mungkin seseorang tanpa persiapan dia bisa langsung naik tahta ya. Menjadi seorang ratu itu mustahil sekali. Ester ketika dia masuk dalam istana saja di bawah penjagaan Hegai sebagai pengasuhnya, dia mengalami masa persiapan yang panjang. Bahkan sebelum itu saya percaya apa yang dialami Ester itu mempersiapkan dirinya menjadi seorang yang kuat ya. Menjadi seorang yang kuat. Saya percaya kita semua sudah sering baca cerita ini. Kita buka dalam Ester 14b. Saya bacakan ya untuk kita ya. Ini adalah perkataan Mordekai kepada Ester ketika situasi sangat genting, sangat berbahaya. Ketika Ester mengerti bahwa kalau raja tidak memanggil seseorang untuk menghadap, jangan ada seorang pun berani memperlihatkan wajahnya kepada raja. Itu bisa berarti orang itu akan mati ya. Nah, di Ester 4 ayat 14 bagian B, Mordekai berkata kepada Ester, Mordekai meminta Ester untuk menghadap raja supaya orang Yahudi yang nyawanya terancam itu bisa tertolong. Mordekai berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, untuk saat yang genting ini, untuk saat yang sangat berbahaya ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, wanita Tuhan, wanita Allah, situasi yang dialami Ester ini tidak selalu mulus, tidak selalu baik ya.
saya membandingkan, mungkin kita sebagai ibu rumah tangga dalam rumah kita, dalam keluarga kita ini lebih nyaman, lebih berbahagia dibanding Esther sebelum dia naik tahta sebagai seorang ratu. Kenapa? Karena dia hidup di negeri asing, di bawah bayang-bayang maut, di bawah bayang-bayang ancaman, ya. Dan ketika kita baca di kitab Esther di awal-awal, Mordekai melarang Esther supaya dia tidak menyebutkan, tidak memberitahukan kebangsaannya. Kenapa? Karena mereka sebagai orang buangan, mereka terancam setiap waktu. Nah, Esther ini orang yang sangat taat, ya. Nah, ketika situasi sangat genting, Mordekai berkata kepada Esther, Esther bertindaklah, buatlah sesuatu. Karena Mordekai mengerti, hanya Esther satu-satunya yang bisa dipakai Tuhan untuk mengubahkan keadaan, ya. Karena Esther punya kemungkinan untuk menghadap raja, orang lain tidak. Karena Esther beroleh kasih dari raja. Mordekai berkata, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, wanita Allah, apapun keadaanmu saat ini, mungkin engkau terjepit, ya. Situasi yang dihadapi Esther ini tidak mudah, ya. Dia ini bertanggung jawab untuk nyawa semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Bayangkan, ya, situasinya sangat mengerikan. Mordekai mendesak. Mordekai berkata, mungkin untuk saat yang seperti ini, ya, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wanita Tuhan, kadang situasi yang tidak enak yang kita hadapi, mungkin situasi itu mau dipakai Tuhan untuk mengangkat keadaanmu, untuk mempromosikan engkau. Tapi kita harus melewati itu dulu, baru kita bisa melihat apa maksud Tuhan di balik semua kesusahan yang kita alami. Ayat 15, maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, nah di sini Esther mengiyakan, menyetujui, dan Esther menyadari bahwa hanya dia satu-satunya harapan untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Esther berkata kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wah, wanita Tuhan ini kalau baca ayat ini harusnya ini menggetarkan kita, ya. Bagaimana Esther ini, tadi saya sudah ceritakan sedikit backgroundnya, latar belakangnya, ya. Pasti dia memiliki semua kelemahan yang kita punya juga, ya. Tapi dalam situasi yang sangat genting ini, dia mengambil keputusan, ya. Yang pertama-tama, Esther memiliki visi dari Tuhan. Dan ketika Mordekai berkata kepadanya, mungkin untuk saat inilah engkau akan beroleh kedudukan sebagai ratu. Visi dari Tuhan itu semakin jelas bagi Esther. Nah, setelah Esther mendapat visi yang makin jelas dari Tuhan, Esther membuat persiapan. Katakan persiapan. Setiap kita harus membuat persiapan, amin. Ibu-ibu, ya. Esther membuat persiapan. Persiapan apa yang dilakukan oleh Esther? Tadi Esther berpesan kepada Mordekai supaya semua orang berpuasa 3 hari 3 malam, ya. Supaya mereka boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena Esther menyadari bukan karena bisanya Esther, tapi dia sungguh-sungguh meminta pertolongan dari Tuhan. Jadi wanita yang dipilih Tuhan, yang memiliki visi dari Tuhan, harus membuat persiapan, saudaraku. Selain persiapan apa lagi? Esther membuat strategi, ya. Ketika dia mengundang raja datang, tidak pada pertemuan jamuan pertama itu dia langsung mengemukakan maksudnya kepada raja. Esther tidak terburu-buru, tapi dia terus menunggu waktu yang tepat. Apa yang Tuhan katakan waktu yang tepat, disitulah Esther bertindak. Ketika
jamuan yang kedua, undangan yang kedua yang diberikan kepada raja. Disitulah momentum yang tepat untuk Ester bertindak. Wanita Tuhan, kita harus menyadari ya, setiap kita dipilih oleh Tuhan dan Tuhan menaruh visi dalam diri kita. Kita harus menyadari, menemukan apa visi Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita mengerti hal itu, buatlah persiapan. Ya, mungkin ada yang ibu rumah tangga, wanita karir, apapun keadaan kita, apapun pekerjaan kita hari ini, kita harus menyadari, aku, kamu, saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa Tuhan memilih aku? Kenapa Tuhan memilih saya? Pasti ada maksud Tuhan. Ya, temukan itu dan buatlah persiapan. Seperti Ester, buat persiapan, buat strategi. Ya, hari-hari ini dalam kondisi kita yang tidak mudah, apa yang harus kita persiapkan? Strategi apa yang harus kita buat? Ya, saya menyadari kondisi kita tidak mudah, tapi kita punya alat yang membantu kita. Ya, membantu kita. Yaitu ini, alat komunikasi. Melalui ini kita bisa terhubung dengan orang-orang lain. Terhubung dengan orang-orang lain, kita bisa jadi sesuatu untuk orang lain. Kalau Ester dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, wah itu proyek yang sangat besar ya. Dan saya melihat Tuhan mempersiapkan Ester gak main-main. Panjang waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan seorang Ester. Tuhan juga mau setiap kita menyiapkan hati kita. Kita udah sering dengar firman, dengar khotbah. Kita harus, apa yang sudah kita depositkan dalam diri kita firman, itu harus kita bagikan kepada orang lain. Nah yang kedua saudaraku, selain memiliki visi dari Tuhan, kita membuat persiapan, kita membuat strategi, kita harus berani bayar harga. Tadi kita sudah baca apa yang dikatakan oleh Ester. Ya, kita sudah baca tadi bahwa Ester berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Nah ini, orang yang sudah menangkap visi dari Tuhan, dia mengerti bahwa untuk visi itu ada harga yang harus dibayar. Ya, untuk jiwa-jiwa, Tuhan mau hari-hari ini kita fokus pada jiwa-jiwa. Tuhan mau hidup kita menjadi saksi. Ya, untuk jiwa-jiwa, seperti Tuhan Yesus, dia memberikan dirinya supaya Anda, saya dan semua orang diselamatkan. Saudaraku, saya punya satu foto, saya punya satu gambar. Nah ini adalah pelayanan kami ketika ke Halmahera Timur ya, bulan Juni yang lalu. Itu ada Ibu Damaris ya. Ibu Damaris ini seorang yang sangat luar biasa. Dia bukan lulusan sekolah Alkitab, tapi dia punya hati. Saya katakan dia punya hati untuk orang-orang di suku pedalaman, suku Togotil ya. Kalau mendengar cerita beliau, saya berkata, saya gak ada seujung kuku pun. Dan sungguh pelayanan beliau ini sangat memberkati kami, ya, sangat menginspirasi. Beliau ini masuk hutan seorang diri, bermalam di suku terasing. Dia bermalam supaya dia bisa menerima penerimaan, supaya bisa diterima oleh orang-orang di suku pedalaman. Ya, dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, karena kapanpun dia bisa mati. Kita tahu orang-orang di hutan sana, ya, yang menganggap orang modern itu sebagai ancaman. Ibu Damaris ini kapan saja bisa mati, tapi Tuhan berkenan akan pelayanannya. Dia punya hati untuk mereka. Beliau berkata, apapun boleh terjadi, sakit kah, hujan kah, apapun, dia tidak pernah absen masuk ke dalam hutan itu untuk menjumpai orang-orang di sana untuk memberitakan firman. Nah, Ibu Damaris ini, saya katakan dia punya visi, sama seperti Ester. Jadi kita jangan mikirnya jauh, lah aku kan bukan Ester ya. Tuhan itu tuh tidak memaksudkan semua orang jadi Ester. Tapi Tuhan menaruh sesuatu dalam diri kita. Baik Ester, baik Ibu Damaris. Tuhan mau setiap kita melakukan sesuatu. Ibu Damaris ini, saya katakan tadi,
Dia masuk hutan. Tapi setelah dia melayani orang-orang di sana, bahkan kepala suku di sana bertobat, terima Tuhan Yesus, luar biasa. Ya. Ibu Damaris setelah dia mendapat visi dari Tuhan, dia membuat persiapan. Sekarang dia belajar Alkitab. Supaya ketika dia ketemu dengan orang-orang di dalam hutan sana, dia bisa menyampaikan firman, bisa menyampaikan Injil. Karena Injillah yang menyelamatkan, amin. Inilah yang dilakukan oleh Ibu Damaris, dia bayar harga. Dia gak digaji, gak diutus oleh siapapun. Roh Kudus dalam dirinya lah yang menggerakkan dia untuk melakukan semua itu. Wanita Tuhan, siang ini sadari bahwa engkau dipilih Tuhan. Tuhan menaruh visi, menaruh tujuannya dalam hidupmu untuk engkau buat persiapan, buat strategi, untuk engkau bisa bayar harga demi jiwa-jiwa, sekalipun cuma 1 jiwa. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat, jadi saksi. Saya tutup dengan ayat dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baik wanita Tuhan, Anda yang punya alat komunikasi, telepon, HP, handphone, Anda bisa pakai untuk bersaksi, untuk menjangkau keluargamu, untuk menjangkau sahabat-sahabatmu, menjangkau banyak orang. Kabarkan, beritakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dari Tuhan kita. Beritakan Injil, Injil yang menyelamatkan. Engkau pilihan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan, ini aku jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan,
firman-Mu siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara secara pribadi kepada kami. Siang ini sungguh kami menyadari setiap kami adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang besar, yang dahsyat atas setiap kami, yang sudah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap wanita yang mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, Roh Kudus, biar Engkau taruh visi-Mu dalam hati setiap kami. Buat kami mengerti bahwa Engkau memanggil setiap kami, Engkau memilih setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami persiapkan hari-hari ini, Tuhan, kami mau memberitakan Injil-Mu, memberitakan keselamatan yang daripada-Mu bagi keluarga kami, teman-teman kami di tempat kerja, dimanapun Tuhan Yesus, kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyadari satu jiwa berharga di mata Tuhan. Ajar kami siang hari ini, seperti Esther, seperti Ibu Damaris, kami mau bayar harga demi satu jiwa bagi Tuhan. Kami mengerti Tuhan, Engkau memilih kami bukan tanpa tujuan, tapi Engkau mau kami melakukan kehendak-Mu, yaitu supaya orang-orang yang kami kenal, mereka diselamatkan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri hati kami hati yang rela Tuhan Yesus, untuk membayar harga, untuk melakukan visi yang daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati setiap wanita yang sudah mendengar firman-Mu, meteraikan firman-Mu, Engkau tuntun senantiasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk siang ini, untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau siang ini Tuhan kami sadar kami akan menjadi Esther zaman ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau jadikan kami menjadi wanita-wanita pilihan-Mu. Wanita-wanita yang memiliki persiapan, memiliki strategi Tuhan untuk terus berjalan untuk menggenapi visi-Mu dalam hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menjadi wanita-wanita pilihan-Mu, bahkan menjadi wanita-wanita yang berkenan di hati-Mu. Sehingga kami terus Tuhan bangkit Tuhan untuk menjadi penolong di dalam keluarga kami. Menjadi penolong bagi suami kami, menjadi penolong bagi sahabat-sahabat kami. Karena kami mau Tuhan menjadi wanita-wanita yang bijak, menjadi wanita-wanita yang tangguh untuk membawa keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk perkenanan-Mu ini. Terima kasih Tuhan, siang ini kami juga berdoa Tuhan untuk pembimbing-pembimbing rohani kami. Gembala sidang kami Pak Niko beserta keempat wakilnya, Gembala Rayon, Gembala Cabang, khususnya Gembala dan Bapak rohani kami tempat ini Tuhan, Pak Rudi dan Bu Ami. Kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini, Engkau terus Tuhan, Engkau terus yang terus membekali setiap hamba-hamba-Mu ini, untuk membawa setiap kami umat-Mu untuk terus berjalan di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan kota kami. Kami percaya Tuhan kalau bangsa dan kota kami ada dalam tangan-Mu, ada dalam perkenanan-Mu. Maka kami percaya kebangkitan di bangsa ini akan terjadi, mujizat terjadi di bangsa ini. Pemulihan yang sempurna Tuhan terjadi di bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa dan mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang mendengarkan, setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami berjalan bukan sendiri, kami berjalan bersama Engkau. Maka kami percaya kemenangan itu akan kami raih bersama Engkau Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang tangguh Tuhan bersama Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau berikan dalam setiap kami hingga saat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, para wanita pilihan Tuhan, terimalah segala berkat yang besar dari Allah Bapa kita.
di dalam Kristus Yesus anak yang tunggal. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Berkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.